너와는 다른 별에 살아 평생 떠난 적 없는 Mars 너를 볼 수 있다는 Venus. Shalom, perkenalkan nama saya Apriani Nunuhitu, NIM 10320230108, kelas C semester 2. Saya saat ini sedang melanjutkan pendidikan saya di kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, jurusan Ilmu Pendidikan Kristen, program studi Manajemen Pendidikan Kristen. Oleh karena itu, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah pendidikan inklusif. I'm stuck on Mars. You know I'm stuck on. Baik, saya akan memulainya. Yang pertama, saya akan memaparkan beberapa topik yang akan saya bahas dalam presentasi saya, yaitu yang pertama itu apa itu pendidikan inklusif, dan yang kedua apa kebutuhan inklusif di sekolah, yang ketiga apa peran atau fungsi pendidikan inklusif di sekolah, dan yang keempat apa kurikulum pendidikan inklusif di sekolah. Baik, saya akan memulai pembahasan saya. Yang pertama, apa itu pendidikan inklusif di sekolah? Secara umum, pendidikan inklusif adalah pendidikan yang diberikan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus bersama-sama dengan siswa lain tanpa membeda-bedakan perlakuan fisik, emosional, dan yang lainnya. Pendidikan inklusif juga dianggap sebagai pendekatan untuk melayani anak-anak penyandang cacat dalam lingkungan umum. Sedangkan pendidikan inklusif menurut Freiberg tahun 1999, ia berpendapat bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang mengakomodasi anak berbakat cerdas atau istimewa dan berkelainan yang dididik bersama-sama anak-anak lainnya yang normal untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya lagi, saya akan membahas mengenai apa kebutuhan pendidikan inklusif di sekolah. Jadi baik, tentu saja sebuah pendidikan inklusif di sekolah memiliki beberapa kebutuhan. Oleh karena itu, berikut ini akan saya jelaskan beberapa kebutuhan pendidikan inklusif di sekolah. Yang pertama ada sarana-prasarana, yang kedua tenaga kependidikan, yang ketiga kebijakan pemerintah, yang keempat partisipasi orang tua dan komunitas, yang kelima anggaran, yang keenam kompetensi guru, yang ketujuh penelitian dan pengembangan, yang kedelapan kebijakan internasional, yang kesembilan kebijakan nasional, dan yang terakhir bagian ke-10 yaitu kebijakan lokal. Apa yang saya sebutkan tadi itu adalah beberapa kebutuhan pendidikan inklusif yang ada di sebuah sekolah. Selanjutnya lagi, saya akan membahas mengenai peran atau fungsi dari kebutuhan pendidikan inklusif yang ada di sekolah yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu sarana prasarana. Sarana prasarana mencakup fasilitas fisik seperti gedung, sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. Peran dari sarana prasarana adalah mendukung proses pembelajaran dan memberi lingkungan yang kondusif bagi siswa dan guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya. Dan yang kedua, tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan mencakup guru, staf, administratif, kepala sekolah, dan tenaga pendukung lainnya. Fungsi dari mereka adalah memastikan proses pendidikan berjalan lancar, memberikan pendidikan yang berkualitas, serta mendukung kebutuhan administratif dan operasional. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini mencakup peraturan undang-undang dan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur sistem pendidikan. Fungsinya adalah memberikan kerangka kerja dan arahan bagi pelaksanaan pendidikan di negara tersebut, memastikan standar pendidikan terpenuhi serta mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan yang keempat, partisipasi orang tua dan komunitas. Partisipasi orang tua dan komunitas dalam pendidikan berperan penting dalam mendukung proses belajar siswa. Fungsinya adalah memberikan dukungan moral, materi, dan waktu serta kontribusi dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak mereka.
내 맘 전할 수 있어. Dan yang kelima, anggaran. Anggaran pendidikan adalah dana yang dialokasikan untuk sektor pendidikan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Fungsinya adalah untuk mendanai berbagai aspek pendidikan, termaksud pembayaran gaji tenaga kependidikan, pengadaan sarana prasarana, pengembangan kurikulum, serta program-program peningkatan mutu pendidikan. Yang keenam, kompetensi guru. Kompetensi guru mencangkup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Peran dari kompetensi guru adalah memastikan kualitas pengajaran, meningkatkan hasil belajar siswa, serta beradaptasi dengan perkembangan terbaru dalam metode dan teknologi pendidikan. Dan yang ketujuh, penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan dalam pendidikan berfokus pada inovasi dan perbaikan praktik pendidikan melalui penelitian ilmiah dan penerapan hasil-hasilnya. Fungsinya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menemukan metode baru yang efektif, serta menginformasikan kebijakan dan praktik pendidikan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Yang kedelapan, kebijakan internasional. Kebijakan internasional dalam pendidikan mencangkup kesepakatan kerjasama dan pedoman yang dibuat oleh organisasi internasional seperti UNESCO. Fungsinya adalah memberikan standar global, memfasilitasi kerjasama antar negara, serta mendukung negara-negara dalam meningkatkan sistem pendidikan mereka. Yang kesembilan, kebijakan nasional. Kebijakan nasional adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk mengatur sistem pendidikan di seluruh negara. Fungsinya adalah untuk memberikan arahan dan tujuan pendidikan nasional, menetapkan standar pendidikan, serta mengkoordinasikan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah negara. Dan yang terakhir, bagian ke-10, yaitu kebijakan lokal. Kebijakan lokal ini mencangkup peraturan dan pedoman yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur pendidikan di wilayah mereka. Fungsinya adalah untuk menyesuaikan pelaksanaan pendidikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal, mendukung sekolah-sekolah dalam wilayah tersebut, serta memastikan bahwa kebijakan nasional diterapkan dengan efektif dari tingkat lokal. Baik, masing-masing kebutuhan ini saling berhubungan dan berkontribusi pada keberhasilan sistem pendidikan inklusif secara keseluruhan di sebuah sekolah. Saya akan membahas mengenai apa kurikulum pendidikan inklusif di sebuah sekolah. Berikut ini adalah kurikulum pendidikan inklusif yang saya pakai di sebuah sekolah, yaitu sekolah menengah. Jadi, pendidikan inklusif di sebuah sekolah menengah berfokus pada pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa, termaksud siswa berkebutuhan khusus. Sehingga kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum adaptif dalam bentuk PPI. Kurikulum adaptif dalam bentuk PPI dianggap sebagai salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kurikulum adaptif dalam konteks program PPI adalah kurikulum yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa dengan cara yang fleksibel dan responsif. Ini melibatkan penyesuaian materi, metode pengajaran, dan lingkungan belajar untuk memastikan semua siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, dapat mengakses dan berhasil dalam pendidikan mereka. Pendidikan inklusif di sekolah menengah juga dapat diharapkan mampu untuk meningkatkan partisipasi siswa berkebutuhan khusus dalam pendidikan mereka dan mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan. Oleh karena itu, berikut ini akan saya jelaskan beberapa karakteristik utama dari kurikulum adaptif. Penyesuaian materi pembelajaran. Materi pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, baik dari segi tingkat, kesulitan, cara penyampaian, atau format. Misalnya, bahan bacaan dapat disediakan dalam bentuk format yang lebih mudah dipahami atau dalam bentuk audio untuk siswa dengan kesulitan membaca. Yang kedua, metode pengajaran yang fleksibel. Guru perlu menggunakan berbagai strategi pengajaran yang dapat disesuaikan dengan belajar siswa. Ini bisa termaksud pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran visual, auditif, kinestetik, atau penggunaan teknologi asistif.
Yang ketiga, rencana pendidikan individual atau RPI-IEP. Setiap siswa dengan kebutuhan khusus memiliki rencana pendidikan individual yang merinci tujuan belajar spesifik, penyusunan kurikulum, metode pengajaran, dan dukungan yang diperlukan. RPI memastikan bahwa pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan unik setiap siswa. Dan yang keempat, evaluasi dan penilaian yang berbeda. Penilaian dibuat lebih fleksibel untuk mengakomodasi berbagai kemampuan siswa. Ini mungkin termaksud penelitian berbasis portfolio, proyek, atau observasi langsung selain ujian tertulis tradisional. Yang kelima, lingkungan belajar yang mendukung. Lingkungan fisik dan sosial di sekolah diatur sedemikian rupa untuk mendukung kebutuhan semua siswa. Ini termaksud penyediaan aksesibilitas fisik, ruang belajar yang ramah, sensorik, dan lingkungan yang inklusif dan suportif. Yang keenam, kolaborasi antar profesional, guru, staf pendukung, spesialis pendidikan khusus, dan orang tua bekerja sama untuk merancang dan mengimplementasikan kurikulum adaptif. Kolaborasi ini dapat memastikan bahwa semua aspek kebutuhan siswa dipertimbangkan dan dipenuhi. Dan yang ketujuh, pengembangan keterampilan hidup. Selain akademik, kurikulum adaptif juga fokus pada pengembangan keterampilan hidup dan sosial. Ini membantu siswa menjadi mandiri dan siap menghadapi tantangan di luar lingkungan sekolah. Dan yang kedelapan, penggunaan teknologi asistif. Teknologi digunakan untuk membantu siswa mengakses kurikulum dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Contohnya itu seperti teknologi asistif, termaksud perangkat lunak pembaca layar, alat komunikasi augmentatif, dan aplikasi pembelajaran interaktif. Tujuan utama dari kurikulum adaptif ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana semua siswa tanpa memandang kemampuan atau kebutuhan khusus mereka dapat memiliki kesempatan yang adil untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensi mereka, dan dapat memastikan semua siswa mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas. Sedangkan kurikulum adaptif dalam bentuk PPI atau program pembelajaran individual bagi sebuah sekolah menengah adalah untuk memberikan kesempatan dan peluang memperoleh pendidikan yang sama bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler, dan diharapkan pendidikan inklusif dapat menjadi salah satu upaya dalam pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan partisipasi anak bersekolah di sekolah terdekat agar sesuai dengan tujuan pendidikan inklusif, yaitu agar semua anak dapat memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua anak. You know I'm stuck on Mars. Jadi baik, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih dan shalom. 시간이 지나고 나 Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. 함께 할게 네 곁에서